Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian sekolah. Nah, jadi ini untuk pendalaman materi ya, lebih ke pendalaman materi untuk ujian sekolah. Nah, materinya nggak langsung semuanya. Untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan 10 soal tentang 4 materi, itu tentang matematika. SMK. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Nah, untuk materinya dalam pembahasan soal ini yang pertama kita akan bahas tentang eksponen, bentuk akar dan logaritma, lalu yang kedua nanti kita akan bahas tentang matriks, lalu nanti juga ada tentang persamaan kuadrat, dan yang keempat nanti kita akan bahas tentang barisan dan deret. Nanti ada aritmatika dan juga ada geometri. Langsung aja kita bahas soalnya ya. Untuk soal yang pertama di sini ada soal tentang eksponen gitu ya, atau perpangkatan. Di sini bentuk sederhana dari A pangkat min 5 kali B pangkat 4 kali C pangkat 3 lalu dipangkatkan 2 dibagi dengan A pangkat min 4 kali B pangkat 5 kali C pangkat 2 dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, pembahasannya seperti apa? Nah, di sini untuk pembahasannya adalah jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah kalau misalkan dia pangkatnya itu terpisah antara pembilang sama penyebutnya gitu ya. Nah, masing-masing harus dipangkatin dulu gitu ya. Kecuali kalau pangkatnya jadi satu. Kalau pangkatnya jadi satu, boleh kamu selesaikan yang di dalam kurung dulu baru nanti dipangkatkan. Nah, tapi kalau untuk kasus ini, untuk soal ini berarti harus dipangkatkan dulu ya. Nah, ingat kalau untuk perpangkatan ketika dia sudah punya pangkat lalu dia dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikali gitu ya. Sehingga di sini untuk yang A, yang atas yang pembilang A pangkat min 5 dipangkatin 2, berarti artinya min 5 kali 2 jadinya min 10 gitu ya. Lalu B-nya tadinya B pangkat 4 dipangkatin 2 jadinya 4 kali 2 jadinya B pangkat 8. Lalu yang C pangkat 3 dipangkatin 2 berarti C pangkat 6 karena 3 kali 2 gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang penyebutnya A pangkat min 4 dipangkatin 2 berarti min 4 kali 2 jadi min 8. Lalu B pangkat 5 dipangkatin 2 jadinya 5 kali 2 B pangkat 10. Lalu C-nya pangkat 2 dipangkatin 2 lagi berarti C pangkat 4 2 kali 2. Nah, sampai sini baru kita selesaikan antara pembilang dan penyebutnya. Artinya yang diselesaikan itu adalah dengan basis yang sama. A sama A, B sama B, C sama C. Ketika bentuknya pecahan seperti ini artinya dia dibagi gitu ya. Dan kalau dibagi dalam bentuk perpangkatan artinya pangkatnya diapakan? Dikurang. Jadi yang A sama yang A nih, A yang atas sama yang A yang bawah. Yang atas itu minus 10 karena dibagi berarti dikurang gitu ya, memang dikurang karena yang di bawahnya min berarti dikurang minus 8 itu yang A. Lalu yang B pangkat 8 dikurang yang bawahnya B nya pangkat 10 berarti 8 dikurang 10. Lalu yang C yang atasnya 6 dikurang 4 karena yang bawahnya 4. Nah, sampai sini bisa ya. Nah, baru kita selesaikan. Berapa nih hasilnya? Minus 10 dikurang minus 8. Nah, di sini ada minus ketemu minus. Kalau minus ketemu minus, dia jadinya plus. Jadinya minus 10 ditambah 8. Jadinya A pangkat minus 2. Gitu. Lalu yang B-nya 8 dikurang 10. 8 kurang 10 minus 2. Lalu C-nya juga sama. 6 dikurang 4 berapa? 2. Jadi C pangkat 2. Nah, ini berarti hasilnya. Kalau misalkan dia soalnya itu minta jawabannya dalam bentuk pangkat positif, berarti nanti yang pangkat negatifnya harus dipindahkan ke bawah. Tapi karena tadi pilihannya itu dalam bentuk pangkat negatif, nggak apa-apa, berarti ini sudah selesai. A pangkat minus 2, B pangkat minus 2, C pangkat 2. Bisa ya untuk tentang eksponen atau perpangkatan. Oke, untuk soal yang kedua di sini tentang logaritma, tentukan nilai dari 3 log 9 ditambah 3 log 6 dikurang 3 log 2 adalah. Langsung pembahasan saja. Di sini kalau untuk logaritma kita lihat di sini ternyata di sini operasi logaritmanya adalah memiliki basis yang sama. Basis itu yang mana? Yang atas di sini ya. Basisnya sama-sama 3. Artinya kalau dia punya basis yang sama, numerusnya boleh kita satukan dengan catatan di sini tandanya apa? Kalau misalkan dia ditambah artinya numerusnya nanti dikali. Lalu kalau dia dikurang berarti numerusnya dibagi. Sehingga kalau kita satukan di sini, jadi 3 lognya cuma satu aja nih karena sini 3 log semua kan. 3 log lalu numerusnya kita jadiin 1 karena ini ditambah berarti dikali. 9 dikali 6 lalu dikurang 2 dikurang 3 log 2 kan. Karena dikurang berarti dibagi. Maka dibagi 2 sampai sini. Bisa ya. Jadi kalau dia ditambah jadi dikali nih. 9 kali 6 dibagi 2 karena ini dikurang.
Gitu. Nah, kita sederhanakan di sini 6 sama 2 kita bagi, ternyata 6 bagi 2 dapat 3 sehingga tinggal 9 kali 3. Didapat 3 log 27. Hasilnya berapa? 3. 3 dapat dari mana? Nah, jadi kalau untuk konsep logaritma ingat lagi nih ya, mengingat lagi kalau konsep logaritma 3 log 27 itu berapa? Artinya 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 27? Nah, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3. Nah, seperti itu. Konsepnya diingat lagi ya untuk logaritma. Jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat 3. Ya berarti hasil 3 log 27 itu ada berapa? 3. Gitu. Bisa ya untuk logaritmanya. Untuk soal yang ketiga, di sini tentang bentuk akar. Di sini bentuk sederhana dari 4/3 ditambah akar 7. Gitu ya. Nah, artinya nanti kita harus merasionalkan. Gimana pembahasannya? Nah, untuk pembahasannya di sini, untuk bentuk akar, arti kita merasionalkan. Kalau merasionalkan itu artinya mengkalikan dengan penyebutnya dengan tanda yang berlawanan. Jadi kita kalikan lagi dengan penyebutnya, karena kita mau ngilangin akar di bawah nih atau di penyebutnya nih. Nah, tapi lawannya ketika di sini ditambah dalam soalnya, berarti kamu kalikan dengan angka yang sama, tapi tandanya berlawanan. Kalau ditambah, berarti di sini jadinya dikaliinnya sama yang dikurang. Tapi tetap 3 sama akar 7. Dan atas sama bawahnya sama, supaya kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuknya saja. Nah, kita kali aja nih, atas sama atas, bawah sama bawah. Kalau yang atas cukup dikurungin aja, jadi 4, ini tetap jadi 1 nih, 3 min akar 7-nya dikurung 3 min akar 7 gitu ya. Nah kalau yang bawah itu cukup karena dia di sini plus sama minus, cukup kamu kalikan depan kali depan, belakang kali belakang gitu aja. Itu dia yang paling cepat deh. 3 kali 3 9. Nah, akar 7 kali akar 7 itu artinya akarnya hilang, karena kan akar 7 kali akar 7 akar 49 kan. Nah, hasilnya 7 juga. Tapi kalau mau yang gampang ya udah akar 7 kali akar 7 hilangin aja akarnya kalau angkanya sama ya dalam akarnya ya. Nah, sehingga tinggal 7 gitu. Nah, sampai sini 4 dikali 3 min akar 7 per 2. 2-nya dari 9 kurang 7. Ternyata tadi kenapa kita nggak langsung kali? Karena siapa tahu bisa dibagi sama yang bawah. Itu biasanya gitu ya. Biasanya bisa dibagi sama yang bawah biasanya. Makanya jangan langsung dikali biar kamu nanti nggak ngitungnya 2 kali. Nah, berarti di sini ternyata 4 sama 2-nya bisa dicoret nih. 4 dibagi 2 dapat 2. Berarti tinggal 2 kali 3 min akar 7. Nah, baru deh kamu kaliin ke dalam. 2 kali 3 6. 2 kali min akar 7 min 2 akar 7. Nah, ini bentuk sederhana dari 4/3 plus akar 7 dengan cara merasionalkan. Nah, itu dengan merasionalkan bentuk akar. Bisa ya? Gitu. Oke, untuk soal yang keempat, di sini tentang apa? Tentang matriks. Ini bentuk perkalian ya, diketahui matriks A 1 2 3 2 min 1 5 dan matriks B-nya 2 0 min 3. Ini kolomnya 3, barisnya 2 gitu ya. Ini kolomnya 1, barisnya 3 gitu ya. Nah, hasil kali dari matriks A dikalikan dengan B. Gimana caranya perkalian matriks? Oke, langsung ke pembahasannya di sini. Perkalian matriks. Jadi matriks A 1 2 3 2 min 1 5 dikali 2 0 min 3. Perkalian matriks itu adalah jadi ke baris kali kolom. Jadi yang pertama adalah kita mau mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama. Nah, itu dengan bilangan pertama sama bilangan pertama, kedua sama kedua, ketiga sama ketiga. Gitu ya. Jadi baris kali kolom nih yang udah dilingkarin merah. Nah, berarti 1 kali 2 berapa? 2. Nih, dapat di sini. Ditambah 2 dikalikan 0, hasilnya 0. Gitu ya. Lalu 3 dikalikan minus 3, jadinya minus 9. Nah, ini tetap ditambah semuanya. Itu untuk yang baris pertama, karena ini perkalian untuk baris pertama, kolom pertama. Lalu untuk yang kedua, baris kedua dengan tetap kolom yang sama, karena ini kolomnya masih ini. Gitu ya. Nah, sama. Bilangan pertama, 2 kali 2, 4. Min 1 kali 0, 0. 5 kali minus 3, minus 15. Nah, sampai sini baru tinggal kamu hitung. Yang atas 2 ditambah minus 9, itu jadinya minus 7. Yang bawah 4 ditambah 0, 4 dikurang 15, minus 11. Sehingga hasilnya adalah minus 7, minus 11 gitu. Nah, ini cara perkalian. Ingat, perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Nah, itu ntar tinggal dijumlahkan. Kalau di sini ada kolom lagi ya berarti nanti tinggal dikaliin lagi untuk kolom barunya. Gitu. Bisa ya untuk matriksnya. Untuk soal yang kelima, masih matriks. Di sini diketahui matriks A 5 2 min 3 min 1. Yang ditanya adalah inverse matriks A, inverse-nya. Gitu ya. Inverse-nya seperti apa sih?
Nah, ini pembahasannya untuk inverse matrix gitu ya. Jadi kalau matriks A 52 min 3 min 1, inverse atau A inverse-nya karena tadi matriks A berarti A inverse itu rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Itu rumusnya. Ini rumus ya. Rumus untuk inverse matrix. Nah, ingat gitu ya. Kita ingat di sini untuk matriks A, misalkan matriks A itu A B C D gitu ya untuk komponen matriksnya. Determinan A-nya itu didapat dengan cara kali silang, yaitu A kalikan D lalu dikurang dengan B kali C. Kali silang A kali D dikurang B kali C, itu determinannya. Lalu untuk adjoinnya di sini adalah ada yang tukar tempat, yaitu D sama A tukar tempat gitu ya untuk adjoinnya. Dan B sama C-nya nggak tukar tempat, melainkan berubah tanda menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Nah, ingat nih konsep untuk inverse matrix gitu ya. Nah, tinggal masukkan di sini 1 per determinan. Tadi determinan itu adalah kali silang. 5 kali minus 1 dikurang 2 kali minus 3 dikali adjoinnya. Adjoinnya berarti nih ada yang tukar tempat nih. Ini kan tukar tempat ya, 5 sama minus 1 tukar tempat doang ya, nggak berubah tanda. Kalau 2 sama minus 3 nggak tukar tempat, tapi melainkan berubah tanda. Tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Nah, tinggal hitung. 1 per 5 kali minus 1 minus 5. Terus ini minus 2 kali minus 3 jadinya positif 6. Ini tetap minus 1, minus 2, 3, 5. Nah, 1 per minus 5 tambah 6 berapa? 1. Jadi 1 per 1 dikalikan tetap nih adjoin ya, minus 1, minus 2, 3, 5. Nah, kalau 1 dibagi 1 kan 1. Nah, kalau kita kali ini, kalikan perkalian skalar metrik, berarti tinggal kaliin 1 aja semuanya. 1 kali min 1 tetap min 1, 1 kali 3 tetap 3, 1 kali min 2 tetap min 2, 1 kali 5, 5. Nah, berarti A inverse-nya adalah min 1, min 2, 3, 5. Nah, ini mencari inverse matrix. Jadi boleh dibuka-buka lagi catatannya waktu kelas 11 gitu ya. Nah, kita udah belajar gitu, dibuka-buka lagi catatannya. Oke, lanjut ke soal nomor 6, masih matriks ya. Kita mau mencari determinan dari matriks A. Nah, matriks A-nya kalau tadi ordonya itu 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, kalau ini matriks A-nya ordo 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Ditanya determinannya. Nah, rumusnya sama nggak? Beda ya, sama kayak yang tadi. Yang tadi kan dikali silang. Nah, kalau ini beda nih untuk yang determinan ordo 3 kali 3. Nah, untuk mencari determinan ordo 3 kali 3, yang pertama kamu lakukan adalah tulis ulang komponen matriks atau elemen matriks pada kolom pertama dan kolom kedua. Ini ada yang kolom pertama kan 1, 5, 4, kolom kedua 0, min 1, 2. Itu tulis ulang. Jadi kolom keempat sama kolom kelima. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kali silang, dimulai dari kiri atas. Kiri atas dari yang ini nih, pojok kiri atas dari 1. Itu kali silang nih. 1 kali minus 1 kali 6 dikali. Nah, ternyata dapatnya berapa? Minus 6. Terus geser gitu ya. Nah, geser 0 kali 3 kali 4. Ternyata dapat 0. Ini ditambah. Jadi kalau untuk yang dari atas ke bawah itu ditambah 0 kali 3 kali 4. Lalu ditambah lagi 2 kali 5 kali 2. Ternyata dapat positif 20 gitu. Nah, lalu dikurang, dimulai dari kiri bawah, dari yang 4. 4 kali min 1 kali 2. Nah, itu dikurang baru. Kalau dari bawah ke atas itu dikurang. Dikurang, jadi memang rumusnya dikurang. Dikurang minus 8. Minus 8 dari 4 kali minus 1 kali 2. Jadi minus 8. Tapi tetap di depan itu kurang. Lalu dikurang lagi 2 kali 3 kali 1. Jadi 6. Jadi dikurang 6. Lalu dikurang lagi 6 kali 5 kali 0. Dikurang 0. Nah, sampai sini kamu tinggal hitung. Min 6 tambah 20. Terus min ketemu min jadinya plus ya kan, dikurang 6 gitu. Kalau 0 berarti udah ya nggak dikurang berapa pun gitu. Nah, berarti hasilnya berapa di sini? Minus 6 tambah 20 berarti 14. 14 tambah 8 gitu kan ya. 14 tambah 8 itu berarti 22. 22 kurang 6 jadinya hasilnya 16. Nah, ini hasilnya. Harus hati-hati ya untuk penghitungannya gitu. Nah, ini untuk mencari determinan ordo 3 kali 3 gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Kita masuk ke persamaan kuadrat. Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar. Ini gambarnya nih.
gitu ya. Nih kurvanya dia memotong sumbu Y di titik 0,3 dan sumbu X-nya 1,0 dan 3,0. Bagaimana cara mencari persamaan grafiknya? Langsung saja kita ke pembahasannya di sini. Yang pertama ini gambarnya tadi ya. Yang pertama dia memotong sumbu X di dua titik 1,0 dan 3,0. Itu dilihat dari gambar 1,0 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3 gitu ya, lihat dari gambar. Nah, berarti ada nih 3 titik 1,0, 3,0 dan 0,3. Ini berarti X1, X2 dan ini X, Y. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ini rumusnya. Jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah cari A-nya dulu dari bantuan X1, X2 dan X, Y. Gitu ya, titik yang dilalui. Nah, kamu masukkan X, Y, berarti di sini masukkan Y-nya. Y-nya di sini berarti berapa? 3. Berarti 3 sama dengan A kali X-nya itu adalah 0. Berarti 0 dikurang X1-nya 1 dikali 0 dikurang X2-nya adalah 3. Nah, berarti di sini 3 sama dengan kan 0 kurang 1 minus 1. Terus 0 kurang 3 minus 3. Berarti minus 1 kali minus 3 berarti 3 kan? 3A. Sama dengan 3, berarti A-nya sama dengan 3 dibagi 3, hasilnya 1. Sampai sini kalau udah dapat nilai A-nya, balik lagi ke rumus awal, rumus yang Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2, dengan catatan X dan Y-nya nggak usah dimasukin lagi sama X yang Y yang ini, tetap jadi X dan Y saja, karena kita mau cari persamaan kuadratnya. Gitu ya, inget ya. Jadi balik lagi ke sini, tapi X sama Y-nya tetap jadi X sama Y, jangan angka gitu. Nah, berarti Y sama dengan A-nya 1 kali X min 1 gitu ya. X1-nya tetap tapi ya, cuma X sama Y-nya yang nggak diubah. Nah, X dikurang X2-nya adalah 3. Sampai sini yang X min 1 kali X min 3-nya kamu kali pelangi. X kali X itu X kuadrat. X kali min 3 itu min 3X, min 1 kali X itu min X, min 3 kali min 3, min 1 kali min 3 hasilnya positif 3. Nah, kalau kita sederhanakan jadinya Y sama dengan 1 kali X kuadrat, ini min 4X plus 3 gitu kan ya. Nah, berarti di sini kamu tinggal kaliin 1. Y sama dengan 1 kali X kuadrat ya X kuadrat. 1 kali min 4X min 4X. Plus 1 kali 3 ya 3. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat dari grafik fungsi yang diminta, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, caranya seperti ini kalau mau mencari persamaan kuadrat dari suatu grafik fungsi. Gitu ya, bisa ya? Insyaallah. Oke, untuk soal yang nomor 8 di sini masih tentang persamaan kuadrat. Di sini akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Yang ditanya nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau ini nanti ada rumusnya. Langsung aja. Di sini yang pertama akan kita cari adalah yang pertama kita cari dulu ABC-nya. Nah, jadi kalau persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C gitu ya, bentuk umumnya. Nah, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini angkanya di depan X kuadrat nggak ada, tapi tetap ada sebenarnya, cuma nggak ditulis, yaitu 1. Lalu B-nya, B itu adalah angka di depan X. Di sini minus 6. Lalu C-nya adalah konstantanya yang nggak ada X-nya, yaitu 8. Sampai sini cari apa? Cari jumlah akar-akarnya. Tadi kan akar-akarnya X1 sama X2. Nah, jumlah akar-akarnya itu adalah X1 ditambah X2. Ada rumusnya. Rumusnya itu adalah min B per A. Nah, B sama A-nya dapat dari mana? Dari ini. Tadi ya, dari persamaan kuadrat ABC-nya yang sudah kita tentukan. B-nya tadi minus 6 gitu ya. Berarti rumusnya min B per A. Nah, berarti min 6 karena B-nya min 6 per A-nya itu 1. Nah, kan min ketemu min ya jadinya plus. Berarti 6 bagi 1 jadinya hasilnya 6. Lalu hasil kali akar-akarnya X1 kali X2. Rumusnya C per A. C-nya 8, A-nya 1. Berarti 8 dibagi 1 berapa? 8. Sudah dapat nih hasil kalinya. Karena yang ditanya itu adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah X1 plus X2 dikuadratkan
kan, dikurang 2 kali X1 kali X2. Ini udah rumusnya nih, kamu tinggal ngafalin aja gitu ya. Nah, X1 plus X2 tadi dapat berapa? 6 kan. Nah, kamu tinggal masukin di sini 6 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 hasilnya 8, berarti 2 kali 8. 6 kuadrat hasilnya 36 dikurang 2 kali 8 hasilnya 16. Berarti hasilnya berapa? Di sini hasilnya 20. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya berapa? 20. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya harus dihafal ini ya. Jumlah akar-akar hasil kali akar-akar. Sama ini nih rumus X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Rumusnya adalah X1 plus X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. Seperti itu. Oke, sekarang soal nomor 9. Kita masuk ke materi barisan dan deret. Seorang karyawan perusahaan diberi upah pada bulan pertama sebesar 1 juta rupiah. Karena rajin, jujur, dan terampil, maka setiap bulan berikutnya upahnya ditambah 50.000 rupiah. Jumlah upah karyawan pada bulan ke-12. Nah, ini soal aplikasi ya dalam bentuk soal cerita. Untuk apa? Untuk deret aritmatika. Kenapa deret? Karena ditanya adalah jumlah. Gitu ya. Kalau jumlah itu berarti deret. Berarti yang ditanya adalah SN. Gitu ya. Nah, di sini untuk pembahasannya ini aplikasi deret aritmatika ya. Nah, tadi A itu apa sih? A itu adalah awal. Nah, tadi pertama si karyawan itu mendapat gaji pertamanya adalah 1 juta. Berarti A-nya awalnya adalah 1 juta. Lalu B itu adalah beda, selisih dari bulan pertama dengan bulan berikutnya. Tadi kan karena rajin dia jadinya nambah lagi kan, gajinya ditambah 50.000. Maka bedanya, berarti kan bulan berikutnya jadi 1.050.000 kan. Nah, berarti selisihnya adalah 50.000. Nah, itu disebut dengan beda atau B. Karena yang ditanya setelah 12 bulan berapakah gajinya, maka N-nya adalah 12 gitu. Karena ditanya setelah jumlah gajinya setelah 12 bulan gitu kan. Nah, rumusnya apa untuk deret aritmatika? Karena deret berarti rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Ini rumusnya, dihafalin. N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Gitu ya. Kan ditanyanya N tadi 12, berarti yang ditanya adalah S12. Berarti 12 dibagi 2 dikali 2 kali A. A-nya 1 juta, berarti 2 kali 1 juta ditambah N12 kurang 1 dikalikan dengan bedanya. Bedanya 50.000. Nah, tinggal dihitung di sini. 12 bagi 2 6. 2 kali 1 juta 2 juta ditambah 12 kurang 1 kan 11. 11 kali 50.000 itu 550.000. Sehingga di sini 6 dikali dengan 2 juta tambah 550.000. 2 juta 550.000 dikalikan 6. Berapa hasilnya? Sehingga hasilnya adalah setelah 12 bulan gajinya adalah totalnya atau jumlahnya 15.300.000 rupiah. Nah, ini aplikasi dari deret aritmatika menggunakan rumus SN. Dihafalin N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Gitu. Oke. Selanjutnya kita ke soal terakhir. Soal terakhir yang ke-10 di sini barisan dan deret, di sini jumlah tahingga. Berarti ini masuk ke materi deret tahingga. Jumlah tahingga dari deret 12 plus 9 plus 27 per 4 plus 81 per 16 adalah, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, jumlah tahingga. Jadi kalau tahingga itu ya berarti N-nya tahingga gitu kan. Nah, rumusnya apa untuk mencari deret tahingga? Nah, tadi deretnya itu adalah 12 plus 9 plus 27 per 4 plus 81 per 16. Cara yang pertama harus kamu lakukan, tentukan A sama R-nya. A itu adalah awal. Awal itu berarti bilangan pertamanya atau suku pertamanya. Suku pertamanya itu adalah 12. Angka yang paling awal pokoknya gitu ya. Lalu R itu rasio. Rasio didapat dari suku kedua dibagi dengan suku pertama. Pokoknya suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 9 dibagi dengan suku pertamanya adalah 12. Kita kecilin, 9 per 12 sama-sama dibagi 3, dapat 3 per 4. Nah, baru kamu masukkan ke rumus S tahingga atau deret tahingganya. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah A
per 1 min R. Tadi A-nya udah ada, A-nya 12. Dibagi 1 min R, R-nya 3/4, berarti 1 min 3/4. Kita selesaikan nih yang bawah dulu nih. 1 itu kalau dia di lawannya itu penyebutnya 4, artinya 1 itu sama aja 4/4. Jadi lihat dulu aja lawannya, penyebutnya berapa gitu ya. Karena lawannya 4 ya berarti 4/4 dikurang 3/4, sehingga 12 dibagi 1/4, karena 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi 12 dibagi 1/4. Nah, lalu sini karena dia dibagi, 12 dibagi 1/4. Nah, boleh dikali, tapi nanti dibalik. Jadinya 12 dikali 4/1. Jadi kalau dibagi kan dibagi 1/4. Nah, boleh kan dikali, tapi dengan catatan dibalik 1/4-nya, jadi 4/1. Sehingga 12 dikaliin sama 4 berapa? 48. Jadinya jumlah deret tahingganya adalah 48. Bisa ya? Yang penting dihafalin rumusnya aja gitu. Jadi nggak sulit kok untuk mengerjakannya. Oke, di sini untuk latihannya yang harus kamu kerjakan itu ya. Yang pertama, kerjakan soal latihan untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi ini. Nah, soalnya ada di mana, latihannya ada di mana? Latihannya itu ada di Google Formulir atau Google Form yang terdapat pada daftar link. Jadi kamu tinggal klik aja di daftar link pada aplikasi di sekolah.id kamu gitu ya, ada di samping modul, ada di bawah modul, maaf, kalau untuk di aplikasi itu ada di bawah modul daftar link. Nah, kamu klik di situ, ada latihan ujian sekolah, ada 10 soal kamu kerjakan. Kenapa harus dikerjakan? Karena nanti nilainya akan ibu masukkan ke nilai rapot kalian di semester 6 gitu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang masih belum paham juga silahkan ditanyakan, ibu siap menerima diskusi via WhatsApp. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.